Kisah seorang kakek yang ditinggalkan istri pada saat hidup dalam kesusahan hingga sempat ditolak resepnya di 1000 perusahaan. Berkat jiwa patriot yang tak pernah mundur, dirinya mampu membuka toko ayam goreng terkenal di seluruh dunia. Dan inilah kisah perjalanan hidup Harlan David Sanders. Sanders yang memiliki nama lengkap Harlan David Sanders ini menjadi sosok di balik kesuksesan ayam goreng KFC yang memiliki cabang di seluruh dunia. Pria kelahiran Indiana, Amerika, 9 September 1890, sudah memiliki lebih dari 21.000 restoran dari 130 negara di dunia. Terlahir dari kedua orang tua yang baik hati, yakni ayah yang bernama Wilbur David Sanders sebagai pekerja paruh waktu dengan menjadi buruh tani di Henryville, dan ibunya bernama Margaret Ann Sanders tidak bekerja karena harus mengurus anak-anaknya. Tak selang begitu lama, Sanders harus mendapatkan cobaan pada usia 6 tahun. Ayahnya meninggal dunia kala itu, sehingga membuat ibunya memikul tanggung jawab lebih awal. Ibu Sanders harus pergi bekerja di pabrik pengalengan tomat. Lantaran kondisi yang menerpa mengharuskan Sanders untuk menjaga kedua adik kandungnya. Belum genap menginjak 7 tahun, di umur yang masih muda, ia telah menjadi koki handal. Sanders kecil juga bekerja di sawah saat baru berusia 10 tahun dan mendapatkan upah $2 setiap bulannya. Pada 1902, sang ibu memutuskan menikah lagi dan membawa keluarganya pindah ke Greenwood, Indiana. Namun, hal tersebut tidak disukai oleh Sanders, lantaran ayah tirinya kerap memukul hingga pada akhirnya Sanders memilih kabur dari rumah. Oleh sebab itulah, ibu Sanders akhirnya mengizinkan anaknya untuk meninggalkan Greenwood pada 1906 menuju New Albany, tempat pamannya bekerja di perusahaan tram. Dan di sana ia diberi pekerjaan sebagai seorang kondektor. Di usianya yang menginjak 15 tahun, ia ikut bergabung menjadi relawan angkatan darat. Berbagai cara dilakukan hingga dia memalsukan tanggal lahir agar dapat masuk militer. Pada tahun 1907 hingga 1920, kehidupan Sanders selalu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Mulai dari asisten pandai besi, petugas pemadam kebakaran, agen asuransi, dan buruh. Pada masa-masa itu juga, Harlan Sanders belajar hukum melalui koresponden. Harlan Sanders terus menggali kemampuannya hingga akhirnya dia memperoleh ijazah di bidang hukum. Meskipun dia sudah sering menangani kasus di beberapa pengadilan di Little Arkansas, namun dia merasa penghasilannya sangat jauh dari standar. Oleh karena itu, bagi Harlan Sanders, ijazah yang telah diperolehnya tidak ada gunanya. Harlan Sanders meninggalkan profesi pengacara dan membuka sebuah stand untuk servis mobil pada tahun 1929 di Corbin, Kentucky. Ketika penghasilannya sudah cukup stabil, Sanders memberanikan diri menikahi Josephine King. Pasangan itu dikaruniai 3 anak, termasuk seorang putra yang meninggal saat masih kecil. Berbagai pemecatan dalam pekerjaan membuat istrinya meninggalkannya dan membawa anak-anak kembali ke rumah orang tuanya. Selama bertahun-tahun, dia mencoba banyak pekerjaan, tapi tidak berhasil mendapatkannya. Pada usia 40 tahun, Sanders berupaya mengambil pendidikan program hukum, namun dia tidak pernah menyelesaikannya. Dengan sedikit modal yang terkumpul selama bertahun-tahun, Sanders putus asa. Dia merasa jatuh sebagai seorang pria yang tidak bisa membuat perubahan dalam hidup. Akhirnya, ia pun membeli stasiun pengisian bahan bakar yang juga memiliki fasilitas sebuah bengkel, motel, dan kafe di Corbin, sebuah kota di Kentucky sekitar 40 km dari perbatasan Tennessee. Dia benar-benar memikirkan tentang lokasi bengkelnya. Dia tahu banyak orang yang melakukan perjalanan ke Florida atau tujuan lainnya melalui jalur itu. Sanders mulai menawarkan makanan untuk pelanggannya pada 1930 di Harlan Sanders Restaurant. Itulah cikal bakal berdirinya KFC. Sanders sangat suka ayam goreng, hanya saja tidak memakai cara klasik, yaitu dengan memakai minyak yang tidak bisa menghasilkan rasa seperti yang diinginkannya. Pada tahun 1939, ia menemukan cara jitu untuk menggoreng ayam.
Salah satu hal yang membantu penemuan barunya tersebut adalah penemuan pressure cooker atau panci bertekanan yang dapat menghasilkan ayam lezat dan segar dalam waktu 10 detik dengan cara dikukus di atas uap. Awalnya, ayam goreng tidak masuk dalam menu karena perlu waktu untuk menyiapkannya. Namun, makan malam dengan hidangan ham dan steak begitu populer. Dia memakai pressure cooker untuk menyempurnakan ayam gorengnya yang dilapisi dengan resep 11 bumbu rempah. Biasanya butuh sekitar 30 menit untuk memasak ayam, tapi sekarang berkurang menjadi 9 menit. Pelanggan tidak perlu menunggu lama sehingga jumlah pesanan makin meningkat. Pada 1935, Gubernur Kentucky, Ruby LaFoon, memberi Sanders gelar sebagai Kolonel Kentucky. Franchise pertama pada 1939, dia membeli sebuah motel di Asheville, Carolina Utara. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, pasokan gas dijatah. Hal tersebut berdampak pada jumlah pelanggan yang berkurang hingga akhirnya dia menutup motel. Penjualan waralaba pertamanya diambil oleh Pete Harmon dari Salt Lake City pada 1952. Harmon mengoperasikan restoran terbesar di kota itu. Harmon meminta Don Anderson untuk menciptakan nama restoran yang hingga kini terkenal, Kentucky Fried Chicken. Pada 1953, Harlan Sanders mendapat tawaran untuk menjual rumah makannya dengan harga $164.000. Meski jumlah ini sangat menggiurkan, akan tetapi Harlan Sanders menolaknya. Pada 1955, penjualan di Corbin menurun karena pembukaan jalan tol. Sanders berkeliling ke seluruh negeri untuk menjual resep ayamnya sehingga waralaba KFC semakin ekspansif. KFC menjadi pelopor waralaba yang meluas hingga ke pasar internasional. Perjalanan yang cukup panjang membuat usaha Sanders berkembang. Hasilnya, di tahun 1963, jumlah rumah makan yang berada di bawah franchise KFC-nya mencapai 600 tempat. Jumlah tersebut terlalu banyak dan tidak mungkin dia memikulnya sendiri. Oleh karena itu, Harlan Sanders memutuskan untuk menjual bisnis waralaba KFC-nya kepada John Brown Jr. dan seorang miliuner Jack Maas seharga $1 juta. Selain itu, Sanders juga mendapat gaji setiap bulan seumur hidup sebesar $40.000, kemudian mengalami kenaikan menjadi $75.000 sebagai ganti dari peranannya sebagai konsultan, iklan yang telah dia publikasikan, dan jabatannya sebagai direktur utama perusahaan. Berjalan 1 tahun, hingga pada 1964, lebih dari 600 gerai waralaba tersebar di Amerika Serikat, kemudian menyebar hingga Kanada, Inggris, Meksiko, dan Jamaika. Sanders memutuskan untuk menjual Kentucky Fried Chicken Corporation seharga $2 juta kepada John Brown Jr. pada 1964 ketika usianya 73 tahun. Pada 1972, dia menggugat Hugh Blind Incorporated, pemilik KFC selanjutnya, karena menggunakan potret dirinya sebagai bagian dari penjualan. Namun, kesepakatan segera tercapai antara kedua pihak. Sanders bercerai dari istrinya Josephine pada 1947. 2 tahun kemudian, dia menikah dengan sekretarisnya, Claudia Ledington. Setelah menjual waralabanya, pasangan tersebut tinggal di sebuah bungalow di Mississauga, Ontario. KFC pertama kali go public pada 1966 dan terdaftar dalam New York Stock Exchange pada 1969. Hugh Blind Incorporated membuat ayam goreng itu terjual di 3.500 gerai. KFC diakuisisi pada Oktober 1986 dari RGR Nabisco Incorporated oleh Pepsi Corporate senilai $840 juta Amerika Serikat. Meski demikian, Sanders tetap aktif sebagai duta resmi dan muncul dalam iklan untuk perusahaan. Perjalanan hidup Sanders tak berujung lama. Pasalnya, ia didiagnosis menderita leukemia akut dan meninggal dunia pada 16 Desember 1980 di usia 90 tahun dan dimakamkan di Louisville. Pada tahun 1995, jumlah rumah makan tersebut mencapai 9.000. Pegawainya mencapai 750.000 orang di 92 negara,
pada tahun 2005. Itulah kisah pendiri KFC. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah perjalanan hidup tokoh inspiratif berikutnya.